Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Asyhadu an la ilaha illallah al-fadl. Salam min samir hadrami rahimahullah ta'ala. Muhammad nabi rasul. Amal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fi darain amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalam akhirat. Alhamdu tawis kabehane puji. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi tetep kedue Allah. Iku lillahi tetep kedue Allah. Rabbil alamina. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Wabihi lan kelawan Allah. Wabihi lan kelawan Allah. Nasta'inu nyuwun pitulung. Nasta'inu nyuwun pitulung kita ala umurid dunya. Ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Ala umurid dunya ing atase pira-pira perkara dunya. Wadini lan agama. Wasyola lan muga-muga. Wasyola lan muga-muga paring rahmat taklim. Wasyola lan muga-muga paring rahmat taklim. Sapa Allahu Gusti Allah. Wasallama lan paring rupa keselamatan sapa Allah. Wasallama lan paring rupa keselamatan sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita. Ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin nyatane Nabi Muhammad. Muhammadin nyatane Nabi Muhammad. Khatamin nabiyina. Khatamin nabiyina. Khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Khatamin nabiyina kang dadi pungkasane para nabi. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi Muhammad. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Muhammad ajmaina ya sekabehane. Ajmaina ya sekabehane. Terus stempel mengawali kitab Safinatul Najam menika disampaikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pengiran atau yang menjadi raja, yang menjadi Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, yang menjadi Tuhan semesta alam. Begitu pula niki juga membahas tentang kita harus
minta pertolongan, meminta pertolongan perkara dunia, begitu pula perkara agama. Jadi pembahasan yang pertama ini mengawali ngaji kitab Syafinatun Najah. Kita harus banyak-banyak bersyukur ya, di sini karena diawali kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur niku sing paling ringan niku mengucapkan lafaz hamdalah, mengucapkan lafaz hamdalah. Niku Alhamdulillahirabbil alamin. Niku bentuk syukur yang paling ringan. Terus dilajengaken setelah kita bersyukur, kita juga diharapkan untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara dunia maupun perkara agama. Jadi jika kita dihadapkan berbagai hal urusan dunia apapun itu, maka Allah itu maha memberi pertolongan. Jadi ketika kekurangan perkara dunia, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan berkaitan dengan perkara dunia. Begitu pula perkara agama. Perkara agama ini bisa dimaksudkan atau bisa dimaknakan ini juga perkara dengan ada kaitannya dengan akhirat. Ya, karena din agama itu juga mengkaji kaitannya dengan perkara akhirat. Yang paling dominan di dalam perkara agama itu adalah bagaimana kita percaya sepenuhnya dan juga meyakini bahwa Allah Ta'ala itu maha segalanya dan kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita masuk di perkara agama ini, kita selalu meyakini bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya. Mulai dari kita melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan rukun Islam yang lain, kita meyakini bahwa kita sholat itu menghamba kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan menerima sholat kita. Juga memberikan keridhaannya atau kasih sayangnya kepada hambanya yang khusyuk dalam sholat. Semoga kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Karena orang dalam beribadah itu khususnya sholat, ketika sholatnya itu tidak khusyuk maka bisa terindikasi sholatnya tidak diterima. Maka di sini di dalam perkara agama kita harus yakin dengan cara memenuhi syarat dan rukunnya. Kalau dalam fikih demikian. Karena kita tidak tahu bahwa sholat kita itu diterima atau tidak. Tapi kita yakin dengan cara melaksanakan syarat dan rukunnya sholat, itu kita bisa diterima sholat kita. Nah ini sholatnya bagi orang yang awam atau orang yang pada umumnya. Tapi beda lagi dengan sholatnya orang yang khos atau khawasul khawas. Baik, saya lanjutkan lagi pembahasan berikutnya. Di sini
Yang kedua, kita diarahkan untuk bersolawat. Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin. Allah saja ini memberikan atau bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan para malaikatnya ini bersolawat kepada Nabi. Dan kita juga harus berdoa bahwa Nabi Muhammad ini juga bisa memberikan syafaat kepada kita kelak di yaumil akhir. Maka di sini dalam redaksi kata wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad. Ya, dan semoga Allah itu memberikan rahmat, ta'zim dan juga rahmat keselamatan pada baginda Nabi Muhammad SAW, khatamin nabiyyin, sebagai nabi pungkasan nabi atau nabi akhir para nabi. Di sini poin berikutnya adalah Nabi Muhammad itu sebagai nabi yang terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi. Karena Nabi Muhammad adalah khatamin nabiyyin, khatamil anbiya wal mursalin. Nah, di sini juga kita diharapkan untuk selalu mendoakan wa alihi wa sahbihi ajmain, itu keluarga dan juga para sahabat. Para sahabat Nabi ini khususnya khalifah, 4 khalifah itu ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka ketika kita berdoa, kita itu biasanya yang pertama kali dia Fatihah, yaitu adalah mengharap ridha Allah, kemudian bersolawat ya pada Nabi, artinya yang kita itu Fatihah, kemudian para malaikat, kemudian khususnya malaikat Jibril, malaikat-malaikat yang khusus ya, biasanya di sisi lain para malaikat, tapi ada beberapa malaikat yang biasanya dijadikan untuk hidayah Fatihah. Sayyidina Jibril ya, malaikat Jibril, dan juga malaikatul muqarrabin. Dilanjutkan khalifah 4 ya washabihi dan beberapa sahabatnya ya. Ini ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman dan Ali, kemudian ajmain. Ini bisa masuk ke dalam orang-orang yang memang mengikuti atau yang mengikuti jejak daripada Rasulullah, mulai dari tabi'in dan seterusnya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lantaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula. Lanjut, wala haula lan ora ana daya, wala haula lan ora daya ninggal maksiat. Wala haula lan ora daya ninggal maksiat iku maujud. Wala haula lan ora daya ninggal maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ono kekuatan. Wala quwata lan ora ono kekuatan nglakoni ibadah. Wala quwata lan ora ono kekuatan nglakoni ibadah iku maujud illa billahi
illa billahi kelawan angin pitulungi Allah, illa billahi kelawan angin pitulungi Allah. Al-aliyyi kang maha luhur, al-aliyyi kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Nah, poin berikutnya niki wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi tidak ada kekuatan, ya, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat dan juga tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah itu kecuali ditulung atau kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah dan juga kita meninggalkan maksiat itu sebenarnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sering beribadah, kuat dalam beribadah, itu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sholat, ya, ibadah-ibadah sunnah, mandhoh, ya, maupun ghairu mahdhoh, begitu pula puasa dan seterusnya, itu murni semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita dapat meninggalkan maksiat itu tergolong orang-orang yang memang dicintai oleh Allah atau mendapatkan pertolongan dari Allah. Faslun, ini masuk pembahasan. Faslun utawi iki kuwono fasla suwiji. Faslun utawi iki kuwono fasla suwiji. Fi arkanil islami fi arkanil islami kang tetep ing dalem nerangake pira-pira rukune Islam. Kang tetep ing dalem pira-pira nerangake pira-pira kang tetep ing dalem nerangake pira-pira rukune Islam. Terus pembahasan ingkang pertama menika pembahasan tentang rukun Islam. Kenapa pembahasan pertama rukun Islam? Karena ya harus kita lakukan, ya, itu kita harus mengetahui bagaimana rukun Islam itu, mulai dari syahadat, salat dan seterusnya. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun. Iku khamsatun 5. Terus rukun Islam iku wonten gangsal. Syahadatu rupane nyekseni ing sak temene. Syahadatu rupane nyekseni ing sak temene Allah. Syahadatu rupane nyekseni ing sak temene Allah. Syahadatu rupane nyekseni ing sak temene. Syahadatu rupane nyekseni ing sak temene Allah. Iku alla ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah. Ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud.
iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah, illallahu angin Gusti Allah, wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan lak satemene wa anna Muhammadan lan sak temene Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah, iku Rasulullahi utusane Allah. Terus rukun Islam yang pertama inggih menika syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nyekseni bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad niku utusane Gusti Allah. Nah, ini penting sangat. Jadi bersaksi niku memang betul-betul menghadirkan diri, ya, jiwa dan raga bahwa keberadaan Allah itu ada, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini penting sangat. Kita itu sudah meyakini dan menyaksikan bahwasanya Allah ada dan juga Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu menjadi hal yang pokok di dalam kita percaya atau meyakini bahwasanya kita itu adalah umat Muslim. Ya, karena salah satu dari rukun Islam itu adalah membaca syahadat atau bersaksi. Ya, bersaksi itu harus disampaikan secara lisan. Ya, maka ketika ada orang yang ingin masuk Islam, ya, itu hal yang pertama adalah membaca syahadat terlebih dahulu. Karena pembuktian secara nyata, secara lisan, ya, dan juga menyaksikan diri, ya, zahir batin, ini yang harus dilakukan. Karena pembuktian itu dapat dibuktikan dengan lisan maupun dengan perbuatan. Dengan lisan ucapan, perbuatan dengan sholat dan seterusnya. Wa iqamus sholati lan jumenengake sholat. Wa iqamus sholati lan jumenengake sholat. Wa ita'uz zakati lan bayar zakat. Wa ita'uz zakati lan bayar zakat. Wa sumu Ramadan lan poso Ramadan. Wa hajjul baiti lan haji. Wa hajjul baiti lan haji ing Baitullah. Manistato ae ngatasé wong kang kuwasa sapa man. Manistato ing ngatasé wong kang kuwasa sapa man ilaihi marang haji sabila apane sabilan dalane dados rukun Islam yang kedua niku melakukan atau mendirikan sholat. Kalau sudah syahadat baru masuk ke sholat. Nah, ini yang penting. Di sholat niku bentuk menghamba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itu dapat dikatakan sebagai muslim kalau dia itu sholat.
Ini penting sangat. KTP ini muslim tapi tidak sholat. Nah, itu juga dipertanyakan kemuslimannya. Maka diharapkan ya, diharapkan bagi ya orang-orang yang memang lupa akan sholat sedangkan dia muslim, maka di sini yang harus dipenuhi pertama kali adalah bagaimana sholatnya, ya, bagaimana dia mendirikan sholat, ya, sehingga ketika sholat itu betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah, ini pembahasan tentang sholat ini sangat penting sekali untuk kita bahas. Sholat awwalu ma yuhasabu fil akhirah as-sholat. Jadi besok itu di akhirat itu pertama kali yang ditanyakan atau pertama kali yang dihisab itu adalah sholat. Maka mari kita tata sholat kita benahi sholat kita, mungkin masih lafadznya ataupun gerakannya atau menghadirkan diri, ya, menghadirkan diri mulai dari jasmani, rohani. Ketika sholat ini kita fokuskan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ketika takbiratul ihram, ya niat takbiratul ihram, ini mungkin banyak dari kita itu, ya, pikiran kita, hati kita itu tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi fokus ke hal-hal yang lain. Sebagai hamba muslim, ya, sebagai hamba, ya, hamba yang beragama muslim, ya, beragama Islam, ini hari demi hari mari kita tata niat kita tata sholat kita untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hamba yang sempurna, hamba yang betul-betul dicintai dan juga dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sholat itu yang butuh adalah kita, ya, yang butuh adalah kita sebagai hamba. Ya, makhluk itu membutuhkan kholik, ya, makhluk itu membutuhkan kholik. Nah, maka dari itu dengan butuh, ya, dengan butuh itu dalam kegiatan menghamba atau sholat khususnya kita fokus, ya, fokus. Mungkin ketika kita analogikan di hal lain, orang itu biasanya kalau butuh itu diibaratkan minta gitu ya, atau mengharapkan. Orang itu biasanya kalau butuh itu mengharapkan sesuatu. Misalkan kita butuh uang, berarti kita mengharapkan uang. Kita butuh jabatan, berarti kita mengharapkan jabatan. Kita butuh kenyamanan, berarti kita mengharapkan kenyamanan. Biasanya orang yang mengharapkan itu melakukan sesuatu dengan tulus atau melakukan sesuatu dengan ikhlas. Misal kerja kemudian mendapatkan uang, kita butuh uang, kita mengharapkan uang. Nah, dalam pekerjaannya, ya, itu biasanya ikhlas. Tapi sebaliknya kalau dia butuh uang kemudian pekerjaannya itu tidak ikhlas, ya, pekerjaannya tidak ikhlas, maka nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Bisa jadi nanti gajinya menjadi gaji buta.
Ya, artinya gaji buta itu eh, ya digaji tapi tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Nah, begitu pula kita sebagai hamba, kita mengharapkan ridha Allah. Ya, ketika sholat kita mengharapkan diterima oleh Allah. Ya, ketika kita sholat, ya, ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak boleh memikirkan yang lain. Kita harus fokus, harus ikhlas. Yang melaksanakan sholat itu harus ikhlas, tidak ada paksaan. Apalagi sholatnya yang cepet-cepetan. Ya, wong bahasanya kayak gini. Wong minta kok karo melayu. Nah, ibaratnya kayak gitu. Aku nyun nyotrone karo melayu. Nah, itu kan kurang pas. Nah, yang pas bagaimana? Menghadap, bicara yang baik, ngapunten atau nyun sewu atau dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang sopan, kemudian bilang baik-baik. Kula nyuwun artone. Nah, Bu, kula nyuwun artone. Pak, kula nyuwun artone. Kula nyuwun sangune. Terus menghadap, ya, menghadap, tidak menoleh, tapi menghadap. Itu fokus, itu ikhlas. Ya, jadi bentuk daripada keikhlasan seseorang itu terlihat ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Seorang pegawai ketika dia ikhlas dalam bekerja, maka dalam pekerjaannya dia tidak pernah mengeluh. Ketika dalam pekerjaannya mengeluh ataupun eh, tidak sesuai dengan SOP atau tidak sesuai dengan standar pegawaian, maka nanti juga dipertanyakan ketika mendapatkan gaji. Bisa jadi gajinya itu tidak layak untuk diberikan kepada orang tersebut karena dalam pekerjaannya dia itu tidak sesuai dengan SOP. Atau dalam bahasa apa namanya, dalam bahasa ini kajian ini tidak ikhlas. Jadi ikhlas dalam sholat itu bagaimana kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zahir maupun batin dan tidak memikirkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ya, tidak bisa kalau kita apa namanya bahasanya kayak gini, karena kegiatan seseorang itu kan banyak gitu ya dalam satu hari. Sedangkan sholat itu satu waktu itu mungkin sekitar 5 menit. Kemudian kebanyakan orang itu berkegiatan berjam-jam, maka ingatan seseorang itu akan terganggu ya ketika dia sholat. Nah, akan terganggu pada kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Ya, maka dari itu dengan hal ini belajar untuk fokus di dalam sholat itu sangat penting sekali. Maka ada istilah apa namanya belajar sholat khusyuk. Nah, gitu ya, trik belajar sholat khusyuk. Ya, istilah ini bahasan ini mungkin dibahas pada momen-momen yang memang eh, kita itu kebanyakan dari seseorang itu ketika sholat kurang khusyuk dan juga tidak tahu bagaimana khusyuk itu. Nah, dari itu ada kegiatan yang demikian. Semoga
sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sholat yang khusyuk, dan juga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ita'uz zakah, dan bayar zakat. Jangan lupa setiap tahun zakat fitrah itu hukumnya wajib. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Maka siapapun ya yang lahir di dunia itu mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat. Kemudian dilanjutkan Ramadan, ya, rukun Islam yang selanjutnya, yang ketiga adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Nah, ini menarik pembahasan tentang puasa Ramadan. Nah, man syoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Allah itu sudah memberikan janjinya, ya. Man syoma Ramadan, ketika orang itu berpuasa dengan ikhlas, ya, dengan mengharapkan ridho dari Allah, ya, dengan full keimanan, ya, imanan wa ihtisaban, juga mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa yang telah dilakukan, ya, yang telah dilakukan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita tinggal meyakini saja. Kita tinggal meyakini saja, tinggal mempercayai bahwasanya siapapun yang berpuasa Ramadan, ya, itu tadi ya syaratnya imanan, ya. Cuma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengharapkan ridha Allah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan ini dosa-dosa yang lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan tentang puasa memang khusus pahala daripada puasa itu sendiri hanya Allah yang mengetahui. Ya, pahala daripada puasa itu hanya Allah yang mengetahui. Jadi ini hak prerogatif. Ayat yang langsung turun, perintah untuk berpuasa Ramadan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah puasa. Maka puasa ini ketika ayat itu turun, ya, ayat tentang puasa Ramadan itu turun, itu diiringi oleh 70.000 malaikat. Ya, diiringi oleh 70.000 malaikat. Nah, dari itu sakral, ya, ini puasa Ramadan ini sebenarnya perkara yang sakral. Teman-teman semua yang saat ini mungkin pernah bolong, ya, ketika puasa Ramadan, mari kita tembel, ya, ya, di sahur. Nah, puasa Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Kemudian yang terakhir ini adalah hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi pergi haji, ya, melaksanakan ibadah haji ini adalah menjadi rukun Islam. Kita doakan teman-teman semua, semoga kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa sowan ke makam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Berkaitan dengan haji, sebenarnya haji itu dikhususkan untuk orang yang mampu. Ya, dikhususkan untuk orang yang mampu.
Nah, haji ini menjadi hal yang pokok pula di dalam uh, kita sebagai umat muslim. Nah, haji ini menjadi sorotan khususnya di negara Indonesia. Di Indonesia itu mendapatkan kuota haji yang banyak ya dari negara-negara lain karena mayoritas umat di Indonesia ini menganut agama Islam. Hingga kuota haji pun juga banyak ya. Di sini ada manistato'a ilaihi sabila. Bagaimana kita membatasi orang itu mampu. Jadi batasan orang mampu dalam berhaji itu berapa ya, berapa biaya haji pada tahun tersebut. Misalkan tahun ini 40 juta. Misalkan tahun ini 40 juta. Ketika orang itu memiliki harta 40 juta lebih, ya mungkin 45 atau 50, maka dia sudah mendapatkan ya kewajiban untuk mendaftar haji. Nah, ini penting sekali. Jadi kalau ada orang itu memilih seperti ini, aku daftar haji apa tuku mobil, ya, haji dulu ya, baru beli mobil. Mungkin mobil harga 100 juta ya, daftar kan haji dulu 40 juta ya, atau 25 juta, daftar haji itu 25 juta, nanti berikutnya nyicil, kemudian sisanya nanti dibuat untuk hal yang lain, mungkin beli mobil atau keinginan yang lainnya. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka orang tersebut ini juga bisa termasuk orang yang akan mendapatkan dosa. Maka kita harus berhati-hati ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak. Hal yang wajib dulu kita lakukan. Ya, hal yang wajib dulu kita lakukan. Karena di sini syaratnya adalah mampu. Orang itu mampu itu batasannya kalau dinilai uang itu seperti itu. Nah, bagaimana Pak kalau misalkan ketika nanti uangnya itu didaftarkan haji, kemudian besok dia itu tidak bisa makan, ya besok itu tidak bisa makan, ya maka dahulukan yang primer dulu, ya dahulukan yang primer dulu, ya dahulukan yang primer dulu. Maka dari itu ketika kita dihadapkan dengan yang namanya rukun Islam yang kelima ini kita harus jeli melihat situasi dan kondisi. Oh, uang ini nanti ketika kita tasarrufkan atau kita bayarkan di haji, kira-kira nanti kita bisa masih bisa cukup untuk menghidupi keluarga atau untuk menafkahi keluarga. Oh, kira-kira nanti ketika ini saya daftarkan haji, keluarga saya nanti tidak akan cukup untuk eh, memenuhi nafkah, ya, untuk memenuhi nafkah keluarga. Nah, berarti nafkah keluarga dulu, ya, daftar haji baru nanti setelah semua terpenuhi. Jadi seperti itu, teman-teman semua, dalam
perkara haji ini memang kita diharapkan untuk jeli dalam mengkaji dan juga meneliti bagaimana kita itu tergolong orang yang mendapatkan kewajiban untuk haji atau tidak. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akhiri dengan bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.